Senja di ujung Ramadan selalu terasa berbeda, bukan? Ada campuran haru dan rindu yang perlahan menyelimuti, seolah waktu bergerak lebih lambat mengantar kita ke sebuah malam yang sakral. Malam itu, di era 90-an, bukan hanya sekedar malam takbiran biasa. Itu adalah malam yang ditaburi kerlip obor, dihiasi suara beduk yang bergema, dan dipenuhi gelak tawa yang lepas. Bayangkan ini, jalanan kampung yang temaram diterangi cahaya jingga dari puluhan obor yang dibawa anak-anak. Langkah kaki riang beriringan dengan tabuhan beduk yang bersemangat. Suara takbir yang dilantunkan serentak bukan hanya sekedar doa, tapi juga nyanyian kemenangan yang merayakan selesainya perjuangan sebulan penuh. Tak ada notifikasi ponsel, tak ada kamera yang sibuk merekam. Yang ada hanyalah mata yang berbinar penuh kebahagiaan dan hati yang menyatu dalam kebersamaan. Setelah pawai usai, aroma mesiu dari petasan dan percikan kembang api menjadi penutup yang sempurna. Petasan banting, petasan korek, hingga petasan cabai yang suaranya memekakan telinga menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan. Di mana-mana anak-anak berkumpul menyalakan petasan dan membandingkan seberapa keras ledakannya. Suasana itu yang kini mungkin dianggap berbahaya, dulu adalah puncak kebebasan dan keceriaan yang tak terlupakan. Mudik di era 90-an adalah sebuah ritual yang penuh tantangan. Tak seperti sekarang, di mana tol membentang mulus. Dulu, perjalanan pulang kampung adalah perjuangan yang sesungguhnya. Naik bus yang penuh sesak, berimpitan dengan barang bawaan dan keringat, adalah hal biasa. Namun, di tengah semua kelelahan itu, ada cerita yang terukir. Cerita tentang tegur sapa dengan sesama pemudik, tentang berbagi bekal, dan tentang mata yang tak sabar menanti pemandangan sawah dan perkebunan di kejauhan. Ketika tiba di kampung halaman, rasa lelah itu langsung sirna. Sambutan hangat keluarga, pelukan erat nenek dan kakek, serta aroma masakan khas lebaran yang langsung menusuk hidung, seakan membalas semua perjuangan di jalan. Momen sungkeman, mencium tangan orang tua sambil menunduk, bukan hanya sebuah tradisi, tapi pengakuan tulus akan salah dan khilaf. Di masa itu, bahkan televisi menayangkan tradisi sungkeman keluarga presiden, seolah ingin menegaskan bahwa momen tulus ini adalah bagian dari budaya bangsa yang tak lekang dimakan waktu. Hiburan utama lebaran saat itu adalah televisi. Jauh sebelum era Netflix dan YouTube, keluarga berkumpul di depan layar, menanti tayangan spesial lebaran. Siapa yang bisa lupa dengan lawakan legendaris dari Warkop DKI, atau tawarnya yang tercipta dari adegan-adegan konyol di film mereka. Acara lawak seperti Sri Mulat dan Mbak Gito juga menjadi magnet yang menyatukan seluruh anggota keluarga, mulai dari kakek hingga cucu. Selain tontonan, telinga kita dimanjakan dengan lagu-lagu lebaran klasik. Suara merdu Ismail Marzuki dan Bimbo seolah menjadi pengantar yang menyejukkan, mengalirkan nuansa syahdu di setiap sudut rumah. Malam dan siang lebaran, alunan lagu-lagu itu menjadi latar belakang yang sempurna untuk silaturahmi. Tradisi silaturahmi ke rumah tetangga dan sanak saudara adalah hal yang wajib. Anak-anak dengan bangga memegang dompet atau tas kecil, siap menampung hasil perburuan THR. Nominalnya mungkin tak seberapa jika dibandingkan sekarang, tapi rasanya sungguh luar biasa. Di ganggang sempit, anak-anak dengan riang membandingkan amplop yang mereka dapatkan. Dengan uang THR di tangan, mereka kembali ke dunia permainan mereka. Tak ada gawai, tak ada layar sentuh. Yang ada hanyalah bola bekel, lompat tali, dan petak umpet. Halaman rumah menjadi arena bermain yang penuh dengan tawa dan sorak-sorai. Permainan ini bukan hanya hiburan, tapi juga cara untuk menjalin persahabatan, mempererat tali kekeluargaan, dan melatih kreativitas. Lebaran di era 90-an adalah sebuah potret yang lebih sederhana namun penuh makna. Perayaan ini tidak disibukkan dengan euforia digital, melainkan dengan kehangatan kontak fisik dan percakapan tatap muka. Ia adalah tentang merayakan kebersamaan, tentang perjuangan mudik yang berbuah manis, tentang tawa yang tulus di depan layar televisi, dan tentang kesenangan sederhana yang tak bisa dibeli. Apakah Anda juga merindukan masa-masa itu?
Kenangan-kenangan itu mungkin kini hanya menjadi cerita, tapi kehangatannya akan selalu terasa, mengajak kita untuk sejenak menengok kembali dan merindukan sebuah lebaran yang lebih dari sekedar perayaan, tapi juga sebuah perjalanan kembali ke fitrah, kembali ke rumah, dan kembali ke hati.